Pipi. Nama aku Naswa. I'm going to tell you exactly what kind of man you are. Due to the failure of our justice system, our public defense system in particular. Nothing wrong with a hard day's work. So you say, Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Selanjutnya, tugas seorang advokat. Yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Yang pertama, pasal 54, yaitu memberikan jasa pelayanan hukum kepada seorang tersangka atau terdakwa pada tingkat pemeriksaan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang pertama, pasal 1 butir 2 memberikan jasa pelayanan hukum. Pasal 22 ayat 1 memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Yang ketiga, pasal 19 ayat 1 yaitu merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena adanya hubungan profesi. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang bantuan hukum. Pasal 9 huruf D yaitu memberikan bantuan hukum. Pasal 9 huruf C yaitu menyelenggarakan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bantuan hukum. Selanjutnya, tugas seorang advokat juga yaitu mendampingi kliennya pada masa proses hukum. Mendampingi di sini baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, mewawancarai klien dan menyediakan nasihat hukum. Mewawancarai klien ini tujuannya untuk mencari informasi dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Setelah mengetahui informasi dari klien, advokat bertugas untuk memberikan nasihat hukum agar bisa membantunya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, dan advokat juga harus memastikan bahwa kliennya ini mengakui perbuatannya untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Selanjutnya, membela kliennya. Jika kliennya adalah seorang korban, maka advokat ini bertugas untuk membantu kliennya agar mendapatkan hak yang semestinya. Dan jika kliennya merupakan pihak yang jahat, maka advokat harus membantunya untuk mendapatkan hukuman yang ringan sesuai dengan ketentuan hukum. Perlu kalian ingat bahwa advokat itu tugasnya bukan untuk membebaskan kliennya ini dari hukuman. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau bebas dari hukuman, jangan berharap sama advokat ya. Terima kasih. Kewenangan advokat sebagai penegak hukum ialah guna memberikan bantuan hukum kepada kliennya guna menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Sejatinya, advokat memiliki wewenang yang sama dengan polisi, jaksa, dan hakim. Tapi pada fakta yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat tidak mendapatkan wewenang yang sama dengan polisi, jaksa, atau hakim lainnya. Karena dari itu perlu ada perubahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Wakil Profesor Kongres Advokat Indonesia, Profesor Denny Indrayana menyatakan tentang perubahan Undang-Undang Advokat Nomor 17
advokat berhak mendapatkan informasi atau dokumen lainnya baik dari pemerintah maupun dari pihak lainnya guna menyelesaikan masalah yang kliennya hadapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat ini memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya untuk menjaga keseimbangan antara besarnya penegak hukum seperti polisi atau jaksa dengan keadaan tersangka yang lemah. Nah, si advokat ini menjalankan fungsinya secara mandiri, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Nah, jadi pada dasarnya berdasarkan dua pengertian tadi, si advokat ini pasti punya klien. Nah, dan tugas mereka itu untuk membela klien mereka. Nah, kalau kita ambil contoh deh di Amerika. Di Amerika itu setiap tersangka pasti mendapatkan hak untuk pembelaan. Jadi mereka tuh berhak membela dengan mendapatkan pengacara. Nah, kalau misalkan mereka nggak bisa bayar pengacara mereka sendiri, mereka pasti disediain pengacara oleh negara. Nah, jadi itu tuh menggambarkan bahwa Amerika itu memang negara yang menjunjung tinggi keadilan. Jadi seperti kita tahu, kita harus pahami juga bahwa apapun tindak kriminalnya, si tersangka itu pasti punya motifnya dong. Nah, si motifnya ini tuh bisa digunakan sebagai pembelaan oleh si advokat tadi untuk meringankan dakwaan-dakwaan terhadap si tersangka tadi. Jadi si tersangka itu kayak semacam kliennya itu loh. Jadi pada dasarnya fungsi advokat itu untuk menegakkan keadilan dan menyeimbangkan keadilan. Jadi kita tuh harus adil, kita nggak boleh ngelihat sesuatu itu berdasarkan sebelah mata aja. Jadi kita harus tahu juga cerita mereka kayak gimana, kita harus paham juga cerita mereka kayak gimana, latar belakang mereka kayak gimana, dan di situ tuh tugas advokat untuk ngejelasin ke mereka gitu. Jadi supaya si keadilan ini tuh seimbang dan adil ditegakkan gitu. Ya, terima kasih. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang didapatkan atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas atau martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesi advokat. Yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Contoh kasus yang ditangani advokat. Kasus pembunuhan menggunakan racun cyanida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016. Saat itu, Otto Hasibuanlah yang menangani kasus tersebut sebagai kuasa hukum Jessica. Jessica merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Solihin dengan menggunakan racun cyanida. Mirna merupakan sahabat Jessica yang tewas setelah minum es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada Januari 2016. Dalam sidang perdana Jessica, 15 Juni 2016, Otto sempat mengajukan nota keberatan setelah jaksa membacakan dakwaan. Menurut Otto, motif yang disebut jaksa dalam dakwaan itu dangkal dan tidak masuk akal. Beberapa saksi ahli maupun saksi kunci didatangkan Otto. Namun akhirnya Otto kalah dalam persidangan tersebut. Hakim memutuskan Jessica bersalah dan menjatuhi hukuman selama 20 tahun penjara.
Menurut UU nomor 18 tahun 2003, syarat dan ketentuan menjadi advokat. Yang pertama, sudah pasti sudah jelas itu menjadi warga negara Indonesia, karena kita menjadi advokat di negara ini. Jadi kita harus mempunyai atau memiliki kewarganegaraan Indonesia. Lalu bertempat tinggal di Indonesia. Untuk ada juga ketentuan umur, yaitu sekira-kiranya 25 tahun. Lalu menjadi seorang advokat kita tidak boleh pernah terpidana, maksimal itu 5 tahun penjara lalu atau denda 50 juta. Dan menjadi seorang advokat itu tidak boleh tercatat sebagai pegawai negeri atau pejabat. Untuk pendidikan, seorang advokat sudah jelas harus menempuh pendidikan kuliah ilmu hukum dan sampai sarjana, magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 tahun. Lalu menjadi seorang advokat tuh tentu harus bertanggung jawab, adil. Yang paling bagus yaitu jujur. Setelah mendapatkan gelar sarjana lalu magang selama 2 tahun, ada tahap selanjutnya untuk menjadi seorang advokat, yaitu menempuh pendidikan khusus profesi advokat, yang dimana itu tuh pendidikan untuk menjadi seorang advokat gitu. Pada tahun ini biaya untuk menempuh pendidikan advokat ini itu bisa sampai 5.500.000 atau ya perkiraan sampai 6.500.000-an gitu. Itu cukup nurun dari tahun sebelumnya 2021 itu bisa sampai 7 juta ke atas. Ya menjadi seorang advokat memang gak murah ya gitu ya. Belum sama itu baru tadi biaya pendidikan advokatnya, belum ke biaya kuliah untuk itu ilmu hukum itu kan cukup besar juga gitu. Tapi setelah menjadi advokat itu kan biayanya lumayan besar gitu kan. Kita tahu sendiri advokat-advokat yang ada di sosial media gitu kan, yang dia menjadi pengacara itu pamer-pamer harta lah ya. Mungkin memang kita butuh biaya yang besar untuk menjadi seorang advokat, tapi nanti ketika kita sudah menjadi advokat pun itu pun biaya gajinya pun cukup besar gitu ya. Oke, sekian konten dari kami ya. See you.